Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kode. Oke, follow-follow. Ini aku sebenarnya lagi rekaman di luar kota, tapi karena ada berita penting banget, aku bikin video. Yaitu, di Tokopedia akhirnya Big Bad Wolf kembali lagi. Kali ini dengan diskon hari 50% hingga 90%. Udah gitu, bebas ongkir. Jadi mantep banget toh. Nah, nggak selesai di situ. Tokopedia juga menyediakan flash sale super obral 3 kali sehari. Jadi dimulai dari harga 9.000 yang bisa kita gunakan untuk beli buku-buku keren lainnya. Mantap toh. Nah, jadi buat follow yang pengen tahu lebih lanjut lagi, langsung aja search Big Bad Wolf di kolom pencarian Tokopedia atau klik link yang udah tertera di bawah. Oke, follow video kali ini juga merupakan cerita yang dikirimkan langsung oleh follow yang mau mengirimkan cerita mohon dikirimkan ke ceritakureomit@gmail.com, bukan ke koreareomit@gmail.com. Cerita rinding dong yang dikirimkan ke koreareomit@gmail.com akan dihapus secara otomatis. Jadi please dikirim ke ceritakureomit@gmail.com. Langsung kita mulai cerita kali ini. Cerita kali ini dikirimkan oleh salah satu mahasiswi yang bernama Novi. Katanya Novi ini merupakan salah satu mahasiswi baru di salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Jadi polo-polo yang ada di Bandung sebaiknya cerita ini didengarkan baik-baik. Di dalam email, Novi itu menjelaskan bahwa dia ini punya satu teman dekat yang bernama Lani. Dia sama Lani ini udah teman dekat banget. Bahkan orang-orang yang baru kenal mereka berdua ini sampai mengira mereka berdua ini adalah saudara kembar. Segitunya. Cerita menyeramkan yang dialami Novi ini terjadi tepatnya 1 minggu setelah mulai kuliah. Pada hari itu kebetulan sepeda motornya Lani itu rusak, sehingga Novi menjemput Lani dan pergi ke kuliah bersama-sama. Di dalam perjalanannya menuju kuliah, terjadilah sebuah hal yang kita semua tidak kita inginkan. Tiba-tiba ada sebuah truk berwarna kuning yang menghantam mereka berdua dari sebelah. Akibat hantaman ini, untungnya Novi hanya cedera di bagian lengannya. Jujur aku sambil cerita ini merinding ini ya. Nggak tahu ini kelihatan nggak di kamera, tapi aku merinding banget sambil cerita ini. Sedangkan temannya yang bernama Lani ini terpental cukup jauh dan mengalami cedera yang cukup keras di bagian kepalanya. Saking parahnya, Novi melihat kondisi Lani, dia itu berpikir, jangan-jangan Lani nggak selamat nih. Segitunya, bukannya dia berharap suatu hal yang buruk, tetapi segitunya. Untuk mencegah situasi memburuk, akhirnya Novi membawa Lani ke rumah sakit terdekat untuk diobati. Setelah diantar ke rumah sakit, tentunya Novi penuh dengan kecemasan dan juga gak bisa tenang karena temannya sendiri yang barusan dengan dirinya di motor lagi berbaring di rumah sakit. Untungnya tidak lama Lani terbangun dan dia bilang, Nov, kamu pulang aja nggak apa-apa. Habis gini James mau kesini kok katanya. Nah, James ini siapa? James ini adalah pacarnya Lani sejak saat SMA. Novi mendengar kata itu dia langsung merasa lega. Aduh, untung anaknya bangun. Udah gitu, karena dia tahu James bakal datang, Novi akhirnya memutuskan untuk pulang meninggalkan temannya di rumah sakit. Keesokan harinya, Novi tidak bisa merasa tenang sehingga dia memutuskan untuk menjenguk temannya lagi. Dan sesampainya di rumah sakit, ternyata Lani itu udah ada di depan rumah sakit. Novi agak bingung, tapi dia langsung tanya, loh, Lan, kamu emang udah pulang? Meskipun Lani itu terlihat sedikit pucat, tapi dia kelihatan kayak lumayan oke gitu kayaknya. Lani menjawab, ya katanya dokter nggak parah kok, aku boleh pulang. Bahkan Lani juga bilang, oh nggak parah kok lukanya. Mendengar kata itu, Novi begitu gembira dan dia itu udah nggak sabar untuk melanjutkan hari-harinya di kampus bersama temannya bernama Lani. Dan setelah itu, Novi pun mengantar Lani ke rumahnya. Tapi karena Novi sendiri terburu-buru untuk pergi ke kampus, dia nggak nganterkan sampai ke dalam rumahnya, tapi sampai di depannya, habis itu bye-bye, kayak gitu ya, bisa di depan rumahnya Lani. 2 hari setelah itu, tiba-tiba ada satu SMS masuk dari HP-nya Lani ke HP-nya Novi. Novi itu dibilang, aku udah boleh masuk kuliah, besok kamu jemput ya, gitu.
Novi mendengar itu langsung kayak, oh ya kamu emang udah boleh kuliah, ya ayo tak jemput, bilang kayak gitu. Dan pada hari itu Novi udah nggak sabar ya, udah seneng banget. Dan di saat makan siang dia itu menceritakan tentang apa yang dia dengar dari Lani ke teman-temannya sambil makan siang. Kayak, tahu nggak, Lani tuh udah besok udah bisa kuliah loh. Duh seneng banget aku itu khawatir banget loh. Soalnya waktu kecelakaan itu lumayan parah, tapi untung aku udah dibilangi dia besok udah bisa kuliah dan aku disuruh jemput gitu. Nah teman-temannya yang mendengarkan ini tuh kayak agak mendengarkan dengan muka yang agak sedih gitu loh, sambil kayak menepuk punggungnya Novi kayak iya kayak didengarkan, tapi auranya atau suasananya tuh sedikit aneh. Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba James mendatangi Novi dan bilang, ke rooftop yuk, nanti aku mau ngomong sedikit gitu, ada suatu hal yang ingin tak sampaikan gitu. Novi pertama mikir, lah emang James mau ngomong apa ke aku gitu. Ya udahlah, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan gitu. Karena James ngajak ketemuan Novi di rooftop, akhirnya pada jam 6 Novi naik ke rooftop fakultasnya dan menunggu James. Dan katanya Novi, lantai 5 ini adalah rooftopnya. Dia itu tunggu sampai jam 7, jadi udah nunggu 1 jam, tapi nggak ada kabar dari James. Dan dia butuh untuk ke toilet gitu. Jadi karena mau ke toilet dan toiletnya itu cuma ada di lantai 4, Novi turun sebentar ke lantai 4 untuk pergi ke toilet. Novi akhirnya masuk toilet, langsung dedet. Di saat dia lagi di toilet, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berat dan sedikit serak. Novi yang mendengar suara itu jujur merasa takut, tapi juga pengen tahu gitu, ini dari mana suaranya. Dan akhirnya dia itu memberanikan diri untuk melihat ke sumber suara. Dan sumber suaranya ini dari bilik sebelah. Dan saat dia lihat, ternyata di situ ada seorang perempuan yang digantung dan juga ada jalan darat. Seketika itu lampu di atas perempuan itu juga mati dan pintu toilet terbanting. Novi yang begitu kaget, dia itu terjatuh di toilet. Dan karena saking takutnya, Novi itu sedikit kesusahan untuk menggerakkan badannya. Tahu kan ya, mungkin polo-polo bisa main. Kalau waktu kita terlalu ketakutan itu kayak benar-benar susah untuk menggerakkan tubuh kita karena kita menjadi kaku. Dan Novi itu pengen banget melarikan diri dari tempat itu, tapi dia nggak bisa. Dan waktu dia lihat, untungnya Lani itu tiba-tiba ada di depan itu dan dia meminta tolong Lani untuk menyelamatkan dirinya. Untungnya Lani langsung memegang tangan Novi dan dia diseret keluar dan langsung lari ke lantai 1. Habis itu mereka berdua langsung ke kafe terdekat. Sesampainya di kafe, Lani itu langsung tanya, kamu kenapa Nov? Novi yang udah terlalu takut dan terlalu kaget, dia itu menceritakan apa yang dia alami sambil menangis. Dan setelah dia ceritakan semua, tiba-tiba Lani bilang, tapi aku harus pergi ya. Ya pokoknya kamu jaga diri baik-baik ya Nov. Habis gitu Lani meninggalkan Novi. Tapi karena Novi sendiri juga dalam kondisi yang bingung dan kayak nggak tahu apa yang terjadi, dia mengiyakan Lani untuk pulang. Dan keesokan harinya, sesuai dengan permintaan dari Lani, Novi pergi menjemput Lani ke rumahnya. Tapi saat dia ketok pintunya, mamanya yang keluar. Mamanya Lani yang keluar dan tanya, ada apa Nov, kamu ke rumah sini? Novi bilang, oh kemarin saya di SMS Lani bu untuk jemput, katanya hari ini kita ke kuliah bareng gitu, diajak bareng saya. Seketika itu ibunya Lani bilang, kamu relakan aja ya, ibu tahu kok ini susah, gak cuma buat kamu tapi buat kita ini juga bukan hal yang mudah. Dan ibunya menambahkan, bukannya kamu udah tahu, kan Lani udah pulang 3 hari yang lalu. Iya Pol. Jadi cerita kali ini kayak gitu, cerita dari Bandung. Dan setelah kejadian itu, Novi jadi berpikir, jadi sebenarnya siapa yang menolong dirinya kemarin malam waktu di toilet? Oke Pol, kalau Pol takut bilang apa? Merinding dong. Oke Pol, jadi video kali ini kayak gitu. Kalau Pol juga punya cerita yang menarik, tolong kirimkan ke ceritakureomit@gmail.com.
Oke, Polo-Polo, tak tunggu cerita menarik dari Polo-Polo dari kota-kota lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang lebih menarik.